Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Profil Kartini. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dan meninggal pada usia relatif muda 25 tahun pada tahun 1904. Kartini mendapatkan kesempatan untuk belajar di LS Eropa High School, sekolah untuk anak-anak bangsawan yang berorientasi pada pendidikan Belanda. Latar belakang keluarga R.A. Kartini. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga penyanyi atau bangsawan. Karena itu ia berhak mendapatkan gelar Raden Ajeng R.A. di depan namanya. R.M. Soeningrat merupakan seorang bupati Jepara pada tahun 1880. Selain menikah dengan Mas Rajeng Nangsirah, beliau juga menikahi gadis bangsawan yaitu Raden Ajeng Wongjan. Pernikahan R.M. Soeningrat dan Mas Ajeng Nangsirah dikaruniai 8 orang anak, sedangkan pernikahan R.M. Soeningrat dengan Raden Ajeng Wongjan dikaruniai 3 orang anak. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah perempuan tertua. Kehidupan keluarga mereka berkecukupan sehingga R.A. Kartini dan saudara-saudaranya bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Masa pendidikan dasar. Sejarah R.A. Kartini dalam menempuh pendidikan bisa dibilang istimewa dan berliku. Sebab ia merupakan anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di Europe's League School, ILS atau Sekolah Dasar Eropa. ILS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda. R.A. Kartini bisa mendapatkan kesempatan masuk ILS karena ia adalah anak pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di ILS adalah bahasa Belanda, sehingga R.A. Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Proses pendidikan yang dijalani oleh R.A. Kartini di ILS menjadi dirinya mampu menempatkan diri dengan baik dalam pergaulan. Namun sayangnya, R.A. Kartini yang saat itu ingin melanjutkan pendidikan di HBS Semarang justru ditentang oleh ayahnya. R.A. Kartini dipaksa untuk menjadi seorang putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, dan ia banyak menghabiskan waktunya di rumahnya atau masa pinggitan. Perjalanan hidup R.A. Kartini. Sejak lulus dari ILS dan tidak melanjutkan pendidikannya, kehidupan R.A. Kartini ini dinilai sangat tertutup karena beliau merasa dirinya itu dikurung dan juga dibatasi pergaulannya. Padahal saat itu usianya tuh masih sangat muda, yaitu 13 tahun, yang dimana usianya itu sangat produktif untuk belajar banyak hal dari dunia luar. Nah, sehari-hari, Era Kartini ini dipaksa belajar menjadi putri bangsawan sejati yang selalu diam seperti boneka dan membiasakan diri untuk berbicara dengan suara halus dan juga lirih. Beliau juga harus berjalan setapak demi setapak dan menundukkan kepalanya jika ada anggota keluarga yang lebih tua lewat. Serta masih banyak lagi aturan-aturan adat lain yang harus beliau patuhi. Dalam masa pingitannya, kehadiran sahabatnya yang bersedia menjenguk yaitu Lesti Netmar bisa menjadi pelipur lara karena era Kartini banyak diceritakan tentang dunia luar olehnya. Dan sehari-hari dalam masa pingitannya, era Kartini terus tekun belajar dan juga membaca. Namun, dirinya merasa sia-sia jika belajar tanpa adanya guru. Perjuangan era Kartini untuk melanjutkan sekolah. Meski masa pingitannya harus dijalani dengan penuh kesepian, kesedihan, dan juga ketidakadilan, namun hal itu tidak membuatnya putus asa.
Sebab beliau mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu ingin memajukan perempuan kalangan bangsawan yang dimulai dari mengubah kebiasaan lama di keluarganya terlebih dahulu. Beliau juga sering menikmati buku-buku bacaan untuk menambah pengetahuan, serta menulis catatan hingga surat. Dengan membaca, R.A. Kartini jadi mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran emansipasi yang berkembang di belahan dunia lain. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi Kartini dalam mewujudkan terciptanya kesetaraan manusia dan kemanusiaan. Sejak saudari perempuannya yang bernama R.A. Sulastri menikah dan ikut sang suami, R.A. Kartini menempati kedudukan sebagai putri kedua yang berhak mengatur semua urusan adiknya. Hak R.A. Kartini untuk mengatur adik-adiknya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perubahan-perubahan. Tradisi feudal yang memberikan hak istimewa kepadanya tidak digunakan. Adik-adiknya tidak lagi harus menyembah dirinya dan tidak perlu berbicara dengan bahasa Jawa kerama Inggil. Perubahan yang dilakukan oleh R.A. Kartini merupakan bentuk perombakan terhadap tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kalangan bangsawan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh R.A. Kartini perlahan bisa menjadikan aturan-aturan pinggitan menjadi longgar. Berkat kesabaran dan juga upayanya yang pantang menyerah, kini beliau mendapat dukungan dari 3 saudarinya. Beliau juga dilibatkan untuk mengikuti tugas sang ayah ke desa-desa di Jepara untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, beliau pernah melakukan perjalanan dinas bersama ayahnya ke Batavia untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di Belanda. Tetapi usahanya itu gagal. R.A. Kartini dan impiannya yang kandas. Berita tentang keinginan R.A. Kartini untuk melanjutkan pendidikan menjadi bahan pembicaraan di Hindia Belanda dan di Belanda, terutama saat kunjungan anggota parlemen Belanda Van Col ke Jepara yang diberitakan dalam surat kabar The Locomotive tanggal 25 April 1902. Kemampuan Kartini yang dinilai sangat luar biasa itu mendorong Van Col memberikan tawaran untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Usahanya kali ini berhasil dan mendapat restu dari kedua orang tuanya. Namun, R.A. Kartini justru terhasut saran lain dari Mr. J.H. Abendanon yang membuatnya membatalkan niat sekolah di Belanda. Sejak mengikuti saran Mr. J.H. Abendanon dan gagal batal sekolah di Belanda, R.A. Kartini sempat mengalami sakit keras karena masalah batin. R.A. Kartini juga mengirimkan surat kepada teman-temannya di Belanda dan memohon agar mereka tidak menjauhinya karena kecewa dengan keputusannya itu. Kartini berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang budaya masyarakatnya yang masih belum semaju masyarakat di Belanda. Penjelasan tersebut menjadikan mereka tetap bersedia menjalani hubungan baik dengan Kartini, walaupun pada awalnya merasa perjuangannya dikhianati. Pernikahan R.A. Kartini dan Sekolah Kartini. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, akhirnya R.A. Kartini dan Rukmini saudarinya mendirikan sekolah untuk anak perempuan yaitu Sekolah Kartini. Murid-murid sekolah umumnya anak-anak priai yang ada di kota Jepara sehingga sekolah tidak perlu menyediakan penginapan. Murid-murid di sekolahnya belajar membaca, menulis, menggambar, tata krama, sopan santun, memasak, serta membuat kerajinan tangan. Aktivitas R.A. Kartini di sekolah menjadikannya lupa rasa pedih karena gagal berangkat ke Belanda. Sampai satu hari R.A. Kartini dilamar oleh Bupati Rembang Raden Adipati Djojo Adiningrat. Namun sang ayah sempat bimbang karena anaknya itu pernah memutuskan untuk tidak menikah. Setelah meminta waktu untuk berpikir kembali dan meminta saran dari saudari lainnya, R.A. Kartini pun menyetujui lamaran Raden Adipati Djojo Adiningrat dengan beberapa persyaratan. Kendati begitu, Raden Adipati Djojo Adiningrat
tidak mempermasalahkan keinginan R.A. Kartini dan ia tetap diperbolehkan mendirikan dan mengurus sekolahnya. Pernikahan R.A. Kartini yang semula direncanakan pada 12 November 1903 atas permintaan Bupati Rembang dimajukan menjadi 8 November 1903. Sesuai permintaannya, pernikahan R.A. Kartini dan Raden Adipati Djoko Hadiningrat tidak disertai dengan upacara mencium kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan. Mempelai laki-laki hanya menggunakan pakaian dinas, sedangkan mempelai perempuan hanya memakai pakaian seperti keseharian biasa. Akhir hayat dari R.A. Kartini. Sejak menikah, R.A. Kartini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang istri dan guru. Aktivitas keseharian R.A. Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 7 September 1903, R.A. Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abendanon yang sudah mengirimkan hadiah untuk bayinya nanti dan menceritakan kondisinya. Pada 13 September 1903, R.A. Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat yang diberi nama Soesalit Dejojo Diningrat. Akhir hayat dari R.A. Kartini. Sejak menikah, R.A. Kartini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang istri dan guru. Aktivitas keseharian R.A. Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertamanya. Kondisi mulai menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Kontribusi. Yang pertama, pencapaian Kartini dalam memajukan pendidikan bagi perempuan. Yang kedua, pembukaan sekolah untuk perempuan. Yang ketiga, aktivitas sosial Kartini dalam mendukung kesetaraan gender. Nilai-nilai. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut oleh Kartini dalam perjuangannya. Yang kedua, pendidikan sebagai kunci pembebasan wanita. Yang ketiga, kesetaraan dan keadilan gender. Nilai-nilai keteladanan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa. Kartini menunjukkan keberanian untuk berbeda dan tidak terikat oleh tradisi yang membatasi perempuan. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama. Kartini juga memiliki semangat patriotisme yang kuat dan ingin memajukan bangsa Indonesia. Contoh keteladanan. Yang pertama, menulis buku Habis Gelap, Terbitlah Terang yang menginspirasi perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan. Yang kedua, memulai sekolah kecil untuk anak perempuan di sekitar tempat tinggalnya. Kesimpulannya, yang pertama, menegaskan pentingnya perjuangan Kartini dalam emansipasi wanita. Yang kedua, mendorong terusnya perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender. Yang ketiga, ajakan untuk mengambil inspirasi dari Kartini dalam upaya memajukan perempuan.